Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Gimana nih bulan puasa? Puasanya lancar nggak? Semoga selalu dimudahkan ya. Pagi ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah, mataharinya juga cukup terang, jadi saya juga semangat untuk berkegiatan. Tiap pagi kalau Pak Aksu dan anak saya udah berangkat sekolah ya, rutinitas yang langsung saya lakukan biasanya ya ke taman ya, bersihin taman ataupun nyiram tanaman. Walaupun tanamannya cuman segitu-gitunya dan seuprit-seupritnya, tapi saya senang aja kalau nyiram tanaman karena aroma tanah dan aroma daun-daun gitu saya suka banget ya Mak. Jadi kadang-kadang dengan sengaja saya cuma nyiram teras misalnya, walaupun terasnya nggak kotor, tapi saya cuma pengen nyium aroma tanah aja. Dan alhamdulillah juga nih sejak adanya sumur bor di rumah, jadi kalau saya mau nyiram itu nggak perlu nunggu waktu dulu. Biasanya kalau belum ada sumur bor itu dulu saya kalau nyiram itu di atas jam 8 ya Mak. Sekarang ini setengah 7 itu saya udah mulai on untuk nyiram tanaman. Nggak khawatir nunggu air untuk ngocor dulu gitu baru nyiram. Sekarang mah bebas aja waktunya, kapanpun saya mau bisa keluar air, alhamdulillah. Di taman saya yang kecil ini ya alhamdulillah meskipun kecil tapi masih bisa ketanam daun pandan, kunyit, kencur, apalagi ya, daun bawang, kemudian seledri. Tapi daun bawang sama seledri itu baru ditanam ya Mak, jadi masih on the way lah gitu ya. Nggak tahu dia tumbuh atau enggak karena saya nggak pernah kasih pupuk juga, saya nggak pernah beli pupuk, nggak tahu karena malas aja. Terus ada pohon duren yang udah gede tapi nggak pernah berbuah, saya juga nggak ngerti ini sebenarnya tumbuhnya gimana sih, kok nggak ada bunga, nggak ada buah, tapi dia tumbuh terus, tumbuh tinggi. Mungkin mama yang pernah lihat taman saya sebelumnya itu banyak yang tanaman bunga-bunga gitu ya. Tapi waktu itu saya beli dan nanam bunga-bunganya di taman. Gak lama setelah itu musim hujan, jadi hampir hujan setiap hari. Jadi yang namanya bunga itu kan harus dapat sinar matahari yang cukup ya. Karena ini musim hujan jadi ya keseringan kena air, jadi layu dan lama-lama mati deh. Akhirnya yang bertahan adalah tanaman yang tidak banyak bunga tapi daun-daunnya tetap cantik. Abis nyiram saya belanja mingguan ya Mak di tukang sayur. Dan alhamdulillah nih baru selesai, baru pulang, jadi cukup banyak kali ini saya belanjanya. Gak tahu kenapa ya, perasaan sih itemnya segitu-segitu aja, tapi kok jatuhnya sekarang jadi lebih mahal ya Mak. Mungkin karena semua harga pada naik, bensin naik. Kalau bensin naik semua yang pakai bensin, diantar pakai bensin udah pasti harganya jadi naik. Beli sayur pakai kendaraan kan, pakai mobil atau pakai motor, pakai bensinnya naik, jadi harga sayurannya naik. Harga ayam juga begitu, padahal ayamnya sama-sama aja yang kemarin-kemarin juga. Aduh mulai curcol ya Mak. Pengeluaran selama bulan puasa ini udah mulai masuk menuju 10 hari pertama nih, gimana nih Mak? Pengeluaran mak jebol atau malah hemat banget atau irit banget? Memang banyak ya yang berpikir kalau bulan puasa itu pengeluaran akan lebih hemat karena hanya makan sahur dan berbuka aja pengeluarannya. Sementara jatah untuk jajan dilakukan berbarengan dengan makan malam. Tapi kalau dihitung-hitung biaya pengeluaran itu sebenarnya nggak jauh berbeda dibandingkan bulan-bulan biasanya. Malah bisa dibilang lebih besar pengeluaran di bulan puasa. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pengeluaran selama bulan Ramadan jauh lebih boros. Dari mulai kebutuhan harian untuk berbuka, sahur, undangan bukber, sampai belanja kebutuhan lebaran. Kalau kita nggak pandai mengatur, bisa-bisa tiap Ramadan pengeluaran selalu bengkak deh. Gimana caranya agar pengeluaran tetap terkontrol dan bebas dari hal-hal yang merugikan? Simak terus videonya sampai tuntas ya.
Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau belanja kali ini itu belanja dalam rangka bulan Ramadan. Udah pasti saya selain beli yang wajib-wajib seperti sayuran dan lauk pauk, itu saya selalu stok bahan-bahan masakan untuk dibuat menu takjil karena hampir tiap hari saya buat sendiri di rumah. Supaya kita bisa lebih mudah mengatur menu apa aja yang akan dikonsumsi selama bulan Ramadan, baiknya kita membuat daftar menu sebulan. Tujuan lainnya juga supaya lebih mudah menghitung berapa besar pengeluaran yang diperlukan untuk menu makanan. Belanja saat lapar cenderung akan membuat kita lapar mata, ya kan Mak? Sehingga kita berkeinginan untuk membeli semua makanan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau puasa baiknya hindari belanja pada saat siang hari di mana kita lagi lapar-laparnya. Untuk yang lagi benar-benar ingin berhemat saat bulan puasa, pastikan untuk membatasi keinginan buka puasa di luar rumah atau dikenal juga dengan ngabuburit. Karena kebiasaan ini bisa membuat pengeluaran kita lebih boros. Dan bisa aja terjadi kita ini gak hanya ingin beli makanan ya Mak kalau keluar, tapi juga ada keinginan untuk mampir ke pusat perbelanjaan yang sedang banyak diskon. Situasi inilah yang membuat jiwa konsumtif kita diuji. Momen Ramadan biasanya dijadikan sebagai ajang silaturahim dengan kerabat dekat atau jauh. Jadi gak heran banyak juga undangan bukber yang kita terima. Menghadiri acara tersebut itu bukanlah masalah besar sebenarnya ya Mak. Tapi kalau terlalu sering dilakukan, pengeluaran akan membengkak. Jadi anggaran untuk bukber sebetulnya juga perlu diatur dan dibuat agar dompet kita tetap aman. Menjelang lebaran banyak orang-orang yang berlomba untuk mengganti semua perabot rumah dari yang lama menjadi yang baru. Misalnya TV, gadget, kemudian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Tetapi cobalah kita berpikir kembali, apakah semua itu perlu diganti atau apakah itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda atau hanya sekedar keinginan aja. Kartu kredit adalah kartu yang fungsinya sebagai alat pembayaran, bukan sebagai penghasilan tambahan yang bisa digunakan sesuka hati. Karena penggunaan kartu kredit yang tidak bijak akan menjadi beban dan konsekuensi finansial yang berat di masa depan. Sehingga kalau kita punya niat untuk belanja lebih saat Ramadan, maka baiknya kita menabung dulu beberapa saat atau beberapa bulan sebelum Ramadan datang. Memang tidak salah kalau kita berpikir bulan Ramadan itu adalah bulan yang lebih hemat pengeluarannya. Tapi kadang pemikiran itu malah di luar ekspektasi karena bulan Ramadan ini jadi bulan yang paling konsumtif. Tapi gak ada kata terlambat untuk merubah. Kenali kebiasaan yang membuat kita jadi boros. Setelah itu hindari kebiasaan boros tersebut. Gampang kan ya Mak teorinya? Mudah-mudahan kita juga dimudahkan dalam mempraktekannya. Dan udah cukup panjang lebar saya ngomongin soal pengeluaran tadi ya. Tapi kok ini belum beres-beres ya ini food prepnya. Ya seperti itulah ya Mak. Jadi kadang pengambilan video saya juga kadang suka kurang diperhatikan. Mungkin kurang enak untuk dilihat. Mohon maaf ya Mak. Karena kalau lagi fokus saya suka lupa untuk mindahin kameranya ke sisi lainnya. Jadi ya seperti ini deh. Jadi kadang saya juga lupa nih saya mau mindahin ini. Tapi kadang karena dapurnya juga sempit, susah juga nih nyari angle dan nyari sudut yang enak untuk dilihat.
Saya berharap mudah-mudahan hal itu tidak mengurangi antusias emak-emak semua untuk nonton video ini ya. Jadi ini hasil belanja saya kali ini ya mak. Ada wortel, jagung, sawi, daun bawang, kolang-kaling, ada pangsit kering, ada kulit lumpia, tempe buncis, ada bihun, daun salam sereh, bawang merah, seledri, ada cincau, ada cabai hijau, cabai merah. Dan ini semua dengan oh iya ada pisang juga ya mak. Ini total belanjanya adalah Rp223.000. Biasa saya belanja dengan range harga itu 150 sampai 200 ribu itu maksimal. Kali ini 223 ribu. Ya anggap aja 23 ribunya itu adalah khusus untuk beli menu takjil. Tapi ya sebenarnya lebih dari itu ya mak. Nggak tahulah pokoknya heran aja kok perasaan saya belanjanya nggak banyak. Dan item-itemnya juga sebenarnya malah ada yang dikurangi tapi harganya malah over budget. Jadi ya begitulah apa adanya ya. Yang penting tetap sesuai kebutuhan dan minggu berikutnya mungkin saya belanja harus lebih hemat lagi. Dan alhamdulillah ini semuanya sudah masuk ke kulkas. Dan kulkasnya ya sempat saya bersihkan ya mak. Walaupun nggak semuanya sih, nggak deep clean kulkas gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kulkasnya sudah jauh lebih bersih dan agak sedikit tertata. Awalnya kan memang berantakan ya. Nah kalau di sini di bawah cuma ada sayur-sayuran aja ya mak. Ada timun, ada kol dan sawi. Kalau ini seperti biasa yang tadi belanjaan tadi masuk semua ke sini. Alhamdulillah masih cukup meskipun wadahnya gede-gede. Ya nggak apa-apa lah yang ada di rumahnya yang itu ya pakai aja. Terus ini yang bagian freezer juga sebenarnya udah pernah saya bersihin. Jadi sekarang pada muat banyak. Semoga videonya bermanfaat ya mak. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye mak.